Baik, hai. Saya Ucu Abdul Bari. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan sharing terkait dengan buku Behavior, Economic, and Finance untuk chapter 8 yaitu Bad Habit. Konten pada chapter 8 ini membahas beberapa hal. Yang pertama ada pengantar, kemudian yang kedua ada Rational Addiction Model, kemudian yang ketiga ada Other Econometric Study of Addiction, kemudian yang keempat ada Time Inconsistency in the Real World, kemudian yang kelima ada Behavior Life Cycle Model, kemudian yang keenam ada Mental Effort and Bracketing, kemudian yang ketujuh ada Bracketing in Lower Supply. Introduction. Bad habit adalah perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang, baik dalam kondisi sadar maupun tidak sadar, yang tentunya hal ini memiliki dampak yang tidak baik dan sulit untuk dirubah atau dihentikan. Perilaku ekonomi memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang apa yang dapat memotivasi seseorang untuk melakukan hal-hal yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan mereka di masa depan. Tentu dalam hal ini terkait dengan perilaku ekonomi. Salah satu yang menarik dari pembahasan ini terkait dengan Rational Addiction Model yang dikembangkan oleh Becker, Grassman, and Murphy atau BGM. Rational Addiction Model ini dilakukan untuk menganalisis kecanduan yang dikaitkan dengan model kecanduan rasional. Secara umum, model dan analisis ini diterapkan pada kebiasaan merokok, tetapi konsep ini juga dapat diterapkan pada kebiasaan buruk lainnya. Model kecanduan rasional ini telah menjadi pendekatan standar dan dalam analisis barang adiktif, dan model tersebut telah diuji secara empiris untuk mempelajari banyak produk lainnya. BGM berasumsi bahwa konsumen yang rasional mengantisipasi konsekuensi masa depan dari tindakan saat ini. Selanjutnya kita coba akan melihat bukti empiris dari Rational Addiction Model yang dikembangkan oleh Becker, Grassman, and Murphy atau BGM. Mereka mengajukan sejumlah hipotesis empiris yang merupakan hasil dari pemodelan mereka. Yang pertama, elastisitas harga jangka panjang dari permintaan konsumsi rokok akan cukup besar dan lebih besar daripada elastisitas harga jangka pendek. Kemudian yang kedua, tingginya harga di masa depan dan masa lalu akan mengurangi konsumsi saat ini, yang mencerminkan adanya saling melengkapi. Kemudian hipotesis yang ketiga, masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah akan cenderung memiliki tingkat diskon yang lebih tinggi dan akan lebih merespon perubahan harga dibandingkan dengan masyarakat yang berpenghasilan lebih tinggi dengan tingkat diskon yang lebih rendah. Kemudian hipotesis yang keempat, masyarakat yang lebih muda akan lebih responsif terhadap perubahan harga dibandingkan masyarakat yang lebih tua. Bukti empiris lainnya dari Rational Addiction Model dari Becker and Murphy bahwa dari model BGM ini, konsumsi saat ini dan konsumsi masa lalu akan saling melengkapi, dan konsumsi pada periode waktu tertentu akan dipengaruhi oleh konsumsi pada periode lalu dan konsumsi pada periode mendatang. BGM di tahun 1994 menguji hipotesis ini dengan menggunakan berbagai teknik ekonometrik. Mereka membuat model kecanduan rasional dasar menjadi lebih mudah digunakan dengan menetapkan model empiris di mana konsumsi saat ini merupakan fungsi dari konsumsi masa lalu dan masa depan. Secara keseluruhan, temuan dari model BGM ini masih campuran, mix, sebagian konsisten terhadap hipotesisnya, dan sebagian juga tidak konsisten. Model kecanduan rasional ini kemudian berkembang dan melahirkan studi ekonometrik lain tentang kecanduan. Analisis BGM memicu berbagai analisis ekonometrik mengenai pola merokok, dan beberapa penelitian juga memasukkan elemen tambahan untuk mengatasi beberapa keterbatasan dalam pendekatan BGM. Sehingga model-model baru diharapkan dapat menjawab tantangan yang ada di dalam studi terkait dengan kecanduan. Analisis Gruber dan Kosgei. Dalam analisis kecanduan, Gruber dan Kosgei di tahun 2001 menggunakan data konsumsi dan penjualan.
Kenaikan harga dapat menyebabkan penimbunan dan hal ini mengarah pada implikasi yang serupa dengan yang diidentifikasi oleh BGM. Model ini juga menggabungkan keputusan yang melihat ke depan, namun mereka melonggarkan asumsi tentang konsistensi waktu yang memungkinkan kecanduan dan mencerminkan ketidakkonsistenan waktu. Mereka mencatat bahwa banyak eksperimen psikologis telah mengungkapkan bukti preferensi yang tidak konsisten terhadap waktu. Selain itu, juga terdapat fakta bahwa begitu banyak orang yang kemudian membeli alat untuk berhenti merokok. Alat bantu ini menjadi salah satu bukti bahwa perilaku di masa depan tidak selalu sesuai dengan keinginan saat ini. Kemudian analisis Baltagi dan Griffin, di mana Baltagi dan Griffin ini di tahun 2001 sangat kritis terhadap temuan empiris dari BGM karena adanya masalah ekonometrik dalam analisis mereka. Mereka mempelajari merokok dengan menggunakan analisis panel dinamis dengan menggunakan kumpulan data dari 46 negara di bagian Amerika Serikat dari tahun 1963 hingga tahun 1992. Dan mereka memperkirakan hubungan antara konsumsi, kemudian harga, pendapatan, dan harga di negara-negara bagian tetangga. Variabel dependen mereka adalah konsumsi saat ini, dan mereka menemukan bahwa parameter pada konsumsi yang tertunda dan konsumsi di masa depan adalah positif dan signifikan. Kemudian kita melihat analisis ekonomi mikro Chalupka. Analisis Chalupka ini di tahun 91 merupakan kemajuan yang signifikan dari penelitian sebelumnya karena ia menggunakan data ekonomi mikro. Dia mengasumsikan rasionalitas dengan mengasumsikan bahwa pecandu mempertimbangkan konsekuensi masa depan dari perilaku saat ini dan masa lalu. Tetapi memungkinkan tingkat diskon akan lebih tinggi untuk beberapa kelompok tertentu. Temuan dari analisis Chalupka ini menunjukkan bahwa harga berdampak negatif terhadap konsumsi dan harga masa lalu lebih berdampak daripada harga masa depan. Perbedaan individu juga di dalam analisis ini menunjukkan signifikan. Semakin rendah pendidikan seseorang, semakin responsif terhadap perubahan harga. Selain itu juga terdapat penelitian lain tentang kecanduan yang secara umum menunjukkan konsistensi dengan hipotesis dari BGM. Yang pertama ada Lewitt and Grossman di tahun 1981 dan Lewitt and Codd di tahun 1982. Mereka menemukan bahwa anak muda lebih bereaksi dibandingkan orang dewasa terhadap perubahan harga. Townsend di tahun 1987 dan Farrell di tahun 1982 menganalisis data merokok untuk menunjukkan bahwa informasi sejak tahun 1960-an tentang konsekuensi berbahaya lebih berpengaruh pada kebiasaan merokok orang kaya berpendidikan tinggi daripada orang miskin kurang berpendidikan. Berikutnya kita akan membahas mengenai teori isyarat Leibson tentang konsumsi. Ini menarik karena model konsumsi yang dipicu oleh isyarat dikembangkan dari teori pembelajaran sosial dan juga menggabungkan wawasan dari psikologis perilaku tentang hubungan antara rangsangan, kemudian penguatan, dan juga perilaku. Leibson di tahun 2001 mengembangkan model iklan yang dipicu oleh isyarat berdasarkan analisis psikologis tentang pembelajaran dan pengkondisian. Pengkondisian ini sering kita lihat di dalam promo-promo penjualan sehingga tidak sedikit orang yang kemudian edik terhadap promo-promo ataupun promosi di dalam penjualan. Leibson di tahun 2001 menangkap beberapa efek pengkondisian ini dalam analisis konsumsi yang dipicu oleh isyarat dan peran faktor lingkungan dalam kecanduan. Leibson di dalam analisisnya melihat dan menggambarkan kasus seorang pria dengan ketergantungan terhadap narkoba yang kemudian dia berhasil menyapih dirinya untuk tidak lagi
candu terhadap narkoba ketika dia berada di dalam penjara. Namun apa yang terjadi ketika dia setelah dibebaskan dan kemudian kembali ke lingkungan di mana dia tumbuh, di mana dia bergaul, dan kemudian isyarat-isyarat terkait dengan kebiasaan untuk mengkonsumsi narkoba kembali tumbuh. Dan akhirnya ketergantungan terhadap narkoba kembali kambuh di dalam diri seseorang tersebut. Isyarat dalam model kecanduan alami. Smith dan Tasnadi di tahun 2007 menggunakan pandangan neurobiologi untuk membangun model biologis kecanduan alami yang dipicu oleh isyarat-isyarat tertentu. Mereka mulai dengan temuan evolusi biologis tentang kecanduan, misalnya dalam mencari makanan. Kita telah berevolusi untuk merespon isyarat seperti rasa yang ada dalam makanan, rasa manis misalnya, yang mungkin menyampaikan sesuatu tentang nilai gizi dari suatu makanan. Smith dan Tasnadi juga membangun model kecanduan alami ini yang melibatkan pengoptimalan diet seimbang. Mereka mendalilkan dua keadaan. Yang pertama masalah diet seimbang tanpa isyarat, ketika orang harus mencari makanan tanpa isyarat tertentu. Kemudian yang kedua masalah diet seimbang dengan isyarat positif, ketika isyarat positif ini dapat diamati yang memberikan petunjuk tentang nutrisi-nutrisi ataupun kandungan-kandungan yang ada di dalam makanan, yang kemudian hal ini membuat ketagihan terhadap seseorang. Dari pembahasan tersebut, simpulan yang dapat diambil antara lain yang pertama, addiction ataupun ketergantungan merupakan ketidakmampuan psikologis dan fisik seseorang untuk berhenti untuk mengkonsumsi barang tertentu meskipun hal tersebut dapat merugikan. Ketergantungan ditandai dengan gangguan kemampuan seseorang untuk mempertahankan kendali diri pada satu hal tertentu. Perilaku ekonomi dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang kecanduan dan kebiasaan buruk lainnya dengan memungkinkan orang didorong oleh faktor emosional yang terkait dengan kurangnya kontrol yang ada dalam diri seseorang tersebut. Para pengambil keputusan dapat mengatasi masalah pengendalian diri ini melalui strategi pra-komitmen di mana mereka mengikatkan diri mereka saat ini untuk mencapai tujuan di masa depan yang tentunya sudah direncanakan. Misalnya melalui alat bantu berhenti merokok ataupun alat-alat lainnya. Smith dan Tasnadi memanfaatkan wawasan dari ilmu syaraf evolusioner untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana kebiasaan adiktif ini memiliki kekuatan khusus di dalam konteks modern. Bukti empiris dari model ekonomi kecanduan masih cukup beragam dan masih diperlukan lebih banyak penelitian lanjutan, terutama dalam membangun model yang dapat menginformasikan tantangan kebijakan dalam mengatasi masalah kecanduan dan kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya. Demikian sharing terkait bahasan buku Behavior, Economic and Finance untuk chapter 8 Bad Habit. Semoga dapat kita pelajari lebih dalam dan harapannya dapat bermanfaat secara praktis di dalam mempelajari perilaku ekonomi. Saya Ucu Abdul Bari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.